Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Kevin Ananda Prasetya dengan NIM 21G10065, jurusan akuntansi 1.2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video reaction tentang meringkas bab 5 yang berjudul Memahami Manusia dan Sukacita Akibat Pancasila. Yang pertama, siapakah manusia itu? Sebelum memampukan diri menghayati ideologi Pancasila, manusia perlu merenung sebentar dan mempertanyakan jati dirinya. Siapakah manusia sebenarnya? Apakah yang membuat manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan? Indikator utama yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah akal budi dan kehendak bebas merdeka. Manusia dengan segenap akal budi, perasaan, dan kehendak merdeka mampu berpikir dan bertindak, khususnya bagi manusia Indonesia. Mereka mampu merdeka untuk percaya pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai imannya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan bagi Indonesia. Manusia yang sejati memperhatikan dengan sungguh moralitas. Moralitas sendiri berasal dari kata dasar moral, atau mos yang berarti kebiasaan. Kata mores yang berarti perilaku baik. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Akal budi, pekerti, dan susila. Manusia yang sejati akan menjaga kesusilaan yang memberi petunjuk baik tentang bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat, apa yang baik dilakukan dan yang buruk agar dihindari. Untuk konteks Indonesia, moralitas tersebut sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Helmut Durkheim mengatakan bahwa sejak zaman primitif, moralitas manusia terus dipengaruhi oleh konsep religius yang diyakini the elementary forms of religious life. Indonesia telah menentukan satu sistem hukum yang sangat jelas sebagai hukum yang paling utama dan terutama dalam moralitas manusia lintas suku, agama, ras, golongan, yakni ideologi Pancasila. Dalam tindakan lanjut, tentu ada diskusi yang menyatakan bagaimana kita harus bertindak moral pada situasi kontekstual. Dalam kata lain, bertindak secara tepat, di waktu yang tepat, di ruang yang tepat. Selanjutnya ada filosofi kosmoteandrik Pancasila. Analisis terhadap filsafat Pancasila ini berdasar atas teks kosmoteandrik oleh Raymond Panikar. Terjemahannya bebasnya adalah relasi harmonis antara kosmos ciptaan dan manusia. Yang menarik dari konsep filosofi kosmoteandrik adalah adanya persyaratan bahwa sukacita yang dirasakan manusia seorang diri adalah sukacita semu dan bukan sejati. Sukacita sejati terjadi apabila terjadi harmonisasi antara tiga unsur, yakni manusia, lingkungan, dan semesta, dan energi ilahi. Sukacita semu adalah sukacita yang seolah-olah nyata dialami tetapi bisa jadi menjebak manusia dalam penderitaan lebih dalam. Berikutnya ada konsekuensi dari sukacita Pancasila. Kata pertama yang menjadi konsekuensi cara atau sukacita Pancasila yang bersifat kosmoteandrik adalah kata agape. Kata agape diterjemahkan dalam terjemahan baru sebagai kasih akan semua orang. Diksi agape menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai, yang selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu. Lawan kata dari agape ini tentu egois, kepuasan pribadi, dan hedonisme individu. Oleh karena itu, sukacita karena agape tidak didapatkan karena kepuasan individu atau kemenangan atau suatu kompetisi atau pengakuan orang lain atas kehebatan pribadi, melainkan sukacita yang lebih menggambarkan kasih energi ilahi yang tanpa pamrih kepada dunia ini, kepada rakyat Indonesia secara adil. Sekian dari video reaction saya dan terima kasih.